Oke, halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Marwan. Kali ini gue sendiri, nggak ada temennya nih, karena lagi pada kerja di Libanon. Wah, jauh. Jauh jauh ke Libanonnya. Mana tuh Iya, Kang Marwan? Ini tim yang lainnya, tapi Iya, alhamdulillah betul. sih thank you banget. Eh Marwan ya udah ameng gitu tebih-tebih ya ka Jam Hari Store Jalan Pelabuhan 2 Betul. Ntar Pangleseran. ada di sini nih. Alamatnya pokoknya dicek aja Jam Hari Store Jalan Pelabuhan 2 deket patokannya sekitaran Pasar Pangleseran, deket KGSI lumayan lah, deket KSCGG lumayan. Dan tentunya kita akan mengobrol dengan dengan kedua owner kita ya. Bukan satu, ternyata dua aja tidak terlihat. Aman. Dengan dua owner kita ini akan membicarakan industri clothing di Sukabumi ya, khususnya bagaimana sih cara tentang memasarkan, tentang bertahan di masa pandemi ini gitu kan. Tapi sebelum yang berat-berat dulu, kita bahas dulu lah awal mula berdiri, gimana ceritanya gitu. Oh, siap. Oke, thank you pertanyaannya, Marwannya. Salam untuk semuanya. Kenalin, gua Kiki. Ya. Dari Jam Hari Store. Nah, di sini gua sebagai bolehlah dikatakan gua ownernya. Iya. Dikatakan ya sebagai gua yang ngejalanin dan nge-manage juga si Jam Hari Store ini ya dari nol lah gitu ya. Boleh dijelasin deh singkat ceritanya ya. Boleh banget. Dari nol Jam Hari sebenarnya itu lebih ke kesukaan, passion gua dari mulai mungkin udah ciri khas banget gitu ya. Kalau misalnya umur kita kayak sekarang nih, waktu zaman sekolah kita suka nongkrong dengerin musik atau enggak ya main-main skateboard atau main-main sepeda BMX dan kayak gitu. Otomatis kan kita punya selera pakaian atau fashion tersendiri ya. Betul. Beda lah gitu. Jadi nggak kayak kebanyakan ya orang misalnya waktu dulu kayak SMP atau SD dibeliin gitu sama orang tua. Kita kan udah punya pilihan sendiri buat gua pengen lah bajunya yang kayak gini, modelnya kayak gini gitu. Nah, berangkat dari situlah yang istilahnya mungkin dulu cuma hobi sama cita-cita dan angan-angan aja. Ya kenapa enggak? Mungkin waktu dulu gua berpikirnya bisa nggak sih ya kalau misalnya gua punya clothing brand sendiri, ya syukur-syukur punya brand sendiri atau enggak punya toko, punya distro lah kayak gitu. Nah, istilahnya saya berangkatnya dari sana. Nah, dari waktu pertama bikin ya, ini kan gak mungkin langsung seperti ini kan. Iya, jelas banget udah step by pasti. stepnya apa sih yang dilalui sampai seperti itu, perjuangannya kayak gimana sih? Kalau gua jelasin sih, gue sebenarnya aslinya dari Bandung. Oh, Aslinya dari Bandung. Aku tuh dari Bandung. Jadi kan Bukan Sukabumi asli. bukan, tapi alhamdulillah rezeki dan mungkin perjalanannya memang istilahnya udah ditakdirin lah sama yang di atas. ya. Dan memang passion gue juga gimana lah, berangkat dari cita-cita itu ya gua apa ya realisasiin lah Betul. di si Jam Hari ini, visi misi dan passion gua. Nah gitu, tapi ya alhamdulillahnya selama meskipun gua istilahnya bukan asli orang sini, tapi alhamdulillah pada respect dan ya intinya kita saling menghargai lah. Ya, dan betul. alhamdulillah beberapa orang ya atau kebanyakan yang mengapresiasi juga gitu. Ya intinya sih kenapa enggak gitu kalau misalnya kita bisa saling mengajak pada kebaikan, ya kenapa enggak gitu. Ini salah satu yang gue jalanin di Jam Hari Store gitu. Awal ka Sukabumi kumaha tah? Awal ke Sukabumi awalnya itu perjalanannya mungkin nggak disangka-sangka dan nggak diduga-duganya. Marwannya BEM-nya Gimana ceritanya itu mungkin waktu itu kebetulan karena gue sekolahnya di SMK Analis Kimia. Ya. Nah itu Di mana? Di Bandung? di Bandung ya, di Bandung gitu. Dulu kan gue SD-nya di SD Kopo di Bandung, terus SMP 3 Bandung. Terus nah di SMK itu SMK Analis Kimia, waktu itu ada perusahaan yang mungkin nggak jauh sih dari Jam Hari Store juga, Kino. Iya. Nah si Kino itu nyari analis kimia yang fresh graduate. Nah kebetulan gue ikut tes dan akhirnya masuklah gitu. Terus
ya seiring berjalannya waktu memang gimana ya, gua lahir dan tinggal di Bandung, ternyata potensi untuk fashion di Sukabumi itu tuh gede, tapi ya memang nggak gua langsung buka atau kayak gitu, enggak lah. Namanya juga orang istilahnya baru lulus sekolah ya, nyari income-nya juga kan otomatis ya kerja dulu, ngumpulin modal dulu dan segala macam. Tapi setidaknya gua rendem dulu lah passion itu, ngumpulin modal dan segala macam, ya kerja dulu lah gitu, santai dulu aja. Tapi setidaknya kan walaupun dia orang Bandung, dia tetap memberdayakan perekonomian itu di kota Sukabumi. Jadi maksudnya ini mungkin brand lokal juga sih sebenarnya, mengangkat clothing Sukabumi lah ya istilahnya gitu. Ya kalau gua mikir sih seperti ini ya, sebenarnya clothing brand udah banyak lah yang udah senior ya, kayak brand-brand gede di Sukabumi kan, kayak orang-orang yang gue respect lah, kayak Scissor, terus Anti-Legend, Headbanger juga, terus Rogue Rebel dan yang lainnya yang lebih senior daripada gua. Di situ kan mereka istilahnya udah suhunya banget gitu. Nah, istilahnya kan pasti ada regenerasi juga nih. Nah, gua gimana caranya sih sebagai anak muda yang kita punya momentumnya sekarang, kita punya passionnya ada, terus kita punya kreativitas yang kita bisa aplikasiin dengan dana juga. Dana juga. Pastilah eta. Inti nama etanya Memanfaatkan sosial media lah gitu. Kalau mungkin kan dulu susah ya buat nyari referensi clothing brand atau ngelihat kayak sekarang kan tinggal cek di Instagram, tinggal datang ke store dan lain-lain, aksesnya juga mudah. Kalau mungkin dulu kan susah. Nah, gue manfaatin di situ dan ternyata di situ juga bisa jadi peluang gitu buat kita anak-anak muda maupun kita dari mulai masih sekolah atau masih kuliah atau kebanyakan yang mungkin ya kerja tapi ya passionnya ada gitu ya, kenapa enggak gitu, realisasikan aja lah ide-ide yang misalnya lu punya, mau itu misalnya nih kayak Amaro punya passion karena konten YouTube dan bikin naikin juga Sukabumi, brand Sukabumi, musik dan lain-lain, itu kan potensi bagus juga gitu. Jadi mengembangkan kreativitas anak-anak muda zaman now, memanfaatkan sosial media gitu. Nah, gua dulu jalanin, gua ada sisa gaji atau enggak ngatur duit dulu lah, ngatur duit dan keuangan gua dulu waktu gua kerja. Ya kusaya teh disisihkeun gitu, saeutik lobana teh. Ternyata kan aya meureunnya dulu kan waktu gua 2012 lah pertama ke Sukabumi, nggak langsung begitu jualan, cuma kan ada teman-teman yang tahu gitu. Ya. Nah. Tahu. Oh iya si kita orang Bandung ya, ki nitip ya produk nu di Bandung, brand iya, brand anu. Nah, di situ kan mulai sedikit banyaknya banyak mulai yang jualannya. Ada potensi gitu, ada potensi buat setidaknya ya gitu, ngumpulin dulu modal sedikit-sedikit. Cuma memang sih kalau waktu dulunya ke bujangan mah geus rarati lah, lebih bisa aya nu ngatur keuangan gitunya. Ai keur lengoh mah pasti beak deui kana nu di PK hayang gitu. Cuma ya setidaknya ya hasil gaji sisanya gue tabungin, gue sisihkan. Ya kita juga harus ingat lah istilahnya bukan buat sendiri gitu. Harus ada ingat kebagian, misalnya ada keluarga yang harus dibantu. Eta ngatur kerja kan, kerja meureun sambil jualan tah. Ngatur waktuna kumaha? Ngatur waktunya ya kalau dulu kan kurang mah di pabrik gitunya, di pabrik udah adalah jadwal waktunya. Misalnya kan dulu kerja nih, ingat aja pas waktu masih di Kino aja nih, dari tahun 2012 sampai tahun 2015 itu kan rata-rata di sip ya, hiji 2 3 geuning maneh ge ngalaman kapan sapabrik. Santeuna kan maneh. Tapi sekarang udah fokus di sini aja gitu. Udah sekarang aku fokusnya karena apa? Intinya sih kalau kita fokus di satu yang pekerjaan yang memang kita yakin insya Allah lah gitu bisa menghasilkan untuk diri kita pribadi, syukur-syukur, terus bisa ngebantu orang banyak juga dengan istilahnya kan saya di sini sistemnya kan nggak selalu menjual untuk konsumen aja, jadi ngajak juga teman-teman atau tim reseller atau enggak dropshipper yang intinya sih sama visi misinya, urang teh hayang ya bisa memanfaatkan atau bisa menghasilkan dari HP, dari
sosial media yang mungkin selama ini cuma dipakai buat main-main aja. Betul. Kumaha sih bisa ngahasilkeun minimal mah urang lamun misalnya budak sekolah henteu menta teuing duit ka kolot gitu, atau urang teh gajihan teh beak wae tapi lamun sabari usaha mah sahenteuna meureun aya pemasukan tambahan gitu. Ya jadi mikirinnya bukan hanya dari satu income aja gitu. Ada beberapa income tapi yang nggak ngeganggu juga waktu itu ya posisi saya lagi kerja, nggak ngeganggu pekerjaan juga. Cuma kan lama kelamaan karena bisnis kita mungkin intinya pengen maju dan pengen berkembang, ya mau nggak mau harus ambil resiko, take risk lah gitu. Nah tentang nama jam hari. Eta. Itu teh Nah, namanya jam harinya. Namanya jam harinya. Nah, apa sih nama jam hari itu maksudnya ada ceritanya atau ada filosofinya apa gitu ya. Sejarahna kumaha tah. Kumaha make milih ngaran brand atau ngaran store jam hari gitu nya. Eta. Padahal kan namanya Kiki gitu. Padahal ngaran orang Kiki Darmawan ya. Nah sih udah jam hari, sebenarnya jam hari itu nama gang. Oh, nama gang. Gang di mana? Nama gang di Kota Bandung. Gang rumah. Gang rumah. Bisi bade ngecek kebun ka Bandung, pokoknya mah caket Tegalega aya namana Gang Jam Hari. Oh. Eta bahasa Inggris sudah disingkatan kan. Tapi jam teh lompat. Iya. Jam teh lompat, hari itu cepat. Lompat cepat. Ya. Itu emang filosofi seperti itu. Tapi memang ada. Intinya mah ngaran gangan hayang di bahasa Inggriskeun, tapi mengandung makna dan filosofi yang sesuai dengan apa yang saya lakuin di jam hari. Kunaon jam hari, jam teh meloncat, hari teh cepat. Urang teh kieu lah lamun secara bahasa Sunda namanya geuwat luncat gitu. Geuwat luncat teh di saat dimana kita enjoy aja di zona nyaman. Kok kita nggak berani sih mengeksplor diri kita supaya lebih bisa bermanfaat, istilahnya bukan buat diri sendiri aja, buat orang banyak dengan apa yang bisa kita lakukan. Tapi dengan cara yang benar, ya cepatlah meloncat mencari peluang untuk mencari potensi terbaik pada diri saya. Etalah gitu mun disebutkan secara nama gitu. Tapi memang sih filosofinya sih ada gitu. Kalau di sini tuh di jam hari tuh produk apa aja sih selain t-shirt gitu kan? Oh iya produknya banyak sih, mayoritas kan clothing brand anak muda ya. Target market kita itu fokusnya ke milenial pasti rata-rata sekarang mungkin anak SMP juga udah termasuk anak milenial ya. Nah produk-produk yang kayak hoodie, t-shirt, jaket, celana, dan di jam hari itu merangkum beberapa, istilahnya sih nggak terlalu banyak sih ya produk jam harinya, karena kan konsepnya jam hari itu store-nya awalnya bukan ke brandnya itu jam hari kok bukan, tapi lebih ke konsep store yang kita di dalamnya itu bermacam-macam produk clothing brand yang mungkin lagi hits juga, lagi hype lah gitu. Nah kita masukin beberapa brand-brand besar juga, tapi setidaknya ya adalah waktu itu kita pernah aja gitu, kolaborasi dengan beberapa brand, kayak misalnya kalau yang tersedia di sini, contoh yang dari Bandung dulu ya, kayak Triple Point, terus untuk di brand celana Orland Denim ada kaosnya dari Red Egg, Memphis Origin, terus Sri Like ada Memphis Origin, terus banyak sih Wolfie, Indigo, Salvio Hexia dan lain-lain. Jadi kita alhamdulillah waktu itu mungkin ya berawal dari online juga gitu ya, teman-teman yang naikin bareng-bareng dan saling support gitu ya, kenapa enggak yuk itu orang kolaborasi di dia. Tapi sih istilahnya tetap kontrak kita kerjasama bisnis, ada yang saya beli cash and carry dengan ngambil margin gitu, persentase keuntungan, ada yang titip, ada yang macam-macam deh pokoknya, yang penting sistem enakeun lah gitu. Yang penting ya meskipun ke teman, meskipun ke relasi, tetap bisnis is bisnis gitu. Betul. Jangan ada pihak manapun yang dirugikan. Betul. Itulah merenya. Tapi kalau misalkan collab ya sama brand-brand gitu, itu edisi khusus atau gimana sih, atau emang limited atau emang terpasaran aja biasa aja gitu? Kalau untuk ada beberapa nih, misalnya kayak ada yang saya kolaborasi langsung sama Losing Mind Division ya.
Ocean Mind Division kan salah satu produk brand yang lumayan juga di Bandung juga. Kolaborasi ngadain artikel yang limited aja nih, misalnya di sepatu atau enggak di t-shirt, di hoodie. Nah itu untuk sesi-sesi limited aja sih. Ya ceritanya sih kita ngikutin konsep kayak brand-brand gede gitu, kayak Maternal kan mungkin dia udah kolaborasi sama apa, pokoknya Maternal mah nih sarung tinju itu udah jadi apa ya, patokan kasta tinggi mungkin, kasta tertinggi wah cek urang teh edan gitulah, geus kan ngobrolkeun Maternal mah gitu. Skalana nasional lah ya. Ya, cuma kan skalanya setidaknya ya kita juga ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Ulah kuat kali ini. Ulah hanya amati, tiru dan nggak modifikasi gitu. Betul. Atau hanya amati dan tiru aja mah kita istilahnya nggak ada pembeda atau nggak ada inovasinya gitu. Betul. Jadi nggak usah nyari yang aneh-aneh gitunya. Amarwan muncul urang mah ayeuna barudak ayeuna teh. Wah, urang hayang jebet nyeun lieur mikiran teh kan. Yang penting actionnya dulu aja gitu. Kita planning sih oke. Kita planning bagus sihnya, harus ada perencanaan. Misalnya ini ada anak-anak zaman now sekarang pengen mereka juga urang ge hayang juga si Jamhari ye si Akiki kumaha nya, memang lamun ningali langsung jog juga kieu mah hese gitu. Pasti, saya ge berdarah-darah gitu urang teh COD-an di Sukabumi teh nya. Dulu teh. Ngalaman ya COD. COD balik pernah tadi PHP. Oh sering, itu mah geus makanan sehari-hari. Chat blokirnya. Chat blokir eta mah. Chat blokir juga jajan micet. Apa maksudnya eta micet? Apa itu? Tah tanyakeun kanu Make Love Not Drunk make hoodie Make Love Not Drunk eta leuwih paham aplikasi hejo mah. Bohong. Sugan teh emang geus tibah heula kitu ayeuna ge kitunya masih. Apal lagi pantidinya. Nah, masalah desain nih kan ini dilihat-lihat banyak ya. Yang saya pakai ini kan banyak desain-desainnya. Siap. Bikin sendiri atau ada desainernya khusus atau gimana sih? Kadang sebenarnya sih hampir rata-rata 70 sampai 80% saya yang ngedesain, tapi itu juga nggak mesti. Paling dia juga misalnya saya nu punya ide. Urang teh konsepna ayeuna bulan naon dia summer atau hujan ya. Konsepna nu kieu. Emang sih rata-rata kalau clothing brand yang mungkin Amarwan oge bisa mantau gitu nya. Ada edisi khusus gitu, jadi nggak mungkin keluar dari garis merah itu gitu. Tapi tetap punya identitas dan identik si brand itu gitu. Misalnya kalau di Jamhari identik logo JH itu filosofi. Terus misalnya kalau yang logo yang sepatu, terus ada mungkin yang udah nge-hype juga waktu itu nih yang pernah kita endorse ke Anya Geraldine. Nanya kan di salah satu postingan IG-nya ada. Siap. Ada Anya Geraldine teh posting foto pakai produk Jamhari. Jamhari itu teh endorse apa kumaha sih? Nah, itu teh salah satu karena mungkin waktu itu lagi hits banget lah si Anya nya dina Instagram teh nya sebagai eta mah. Geus lah karanya. Pasti apal KBG-nya. Bingung geus ngobrolkeun Anya Geraldine mah geus. Sumpah ya, demi apa? Kumaha eta emon endorse gitu. Cara proses endorse-na kumaha sih si Anya teh? Kieu Anya prosesna urang ningali geus jadi kadang saya tehnya di rumah tehnya jadi ningali teknik marketing urang teh harus gimana selain misalnya kita di offline, online, mainin marketplace, sosmed dan lain-lain. Kita juga harus punya potensi ngelihat gitunya. Iya teh influencer yang bisa naikin tapi mereka juga welcome itu. Dan sesuai dengan tema yang misalnya clothing brand dia juga suka, otomatis kan saya ngelihat kayak Anya waktu itu yang like dan lain-lain lah pokoknya influencer yang wah alus ya
Ya ku saya teh DM we. Di DM langsung. DM terus langsung, ku urang teh di DM. Tanggapan aku mah. we, di DM. Soalnya aku orang di DM gitu dibalas. Kunaon tah langsung nge-endorse teh kasih Anya. Padahal kan Telegram Sukabumi ge banyak, gak rilis deui. Kayak kurang bahas heula ieu masalah Anya heula. Tah, si Anya teh ku saya diproyeksikan dengan desain yang saya kolaborasi sama desainer lokal Sukabumi nya. Jadi siapa tuh? ada si Rizwan lah. Dia orang yang secara dia juga sama gitu ya, punya passion yang sama, cuma orangnya introvert. Dia punya skill dan emang kebanyakan kayak gitu. Misalnya kita kadang saya we-nya gawe ker di pabrik. Sebenarnya kan orang teh punya skill dan punya potensi. Nah, tapi kan susah banget loh nyariin orang yang misalnya bisa nemuin bakat saya gitu atau bakat orang gitu. Ngeklop modernnya, ngeklop masuk. Ayo kita kolaborasi bikin desain. Temanya waktu itu karena lagi rame musik hip hop, musik kayak si Travis Scott, Wiz Khalifa, terus Asap Rocky yang kayak gitu. Karena emang saya suka gitunya. Ayo orang nyeun kieu konsep. Nah waktu itu momentumnya kebeneran Anya aku saya di DM, ternyata direspon dan Anya suka. Nah Anya waktu itu kalau nggak salah masih manajemennya sama Yang Lek. Aku saya teh nanya-nanya dan lain-lain, mungkin adminnya ya. Anya suka ini yang ini. Oke, udah langsung aja lanjutnya. Nominal waktu itu Anya kalau nggak salah 1,5 juta untuk satu kali post foto. Nah, ayeuna sabaraha ayeuna? Goceng mun teu ceban lah 10 juta. Anjir. Jarak sabaraha tahun eta? Baru kan kamari? Iya, kalau nggak salah waktu itu tahun 2018-an lah. 2018 kalau nggak salah 2018 kebetulan karena momentumnya si Anya itu lagi naik-naiknya, terus kolaborasi sama si Bimo. Digadang-gadangin kan sama fans-fansnya supaya jadian tuh. Ternyata si Anya punya cowok namanya Ovi Rangkuti. Ternyata viral banget itu, viral banget. Nges putus ya nama? Nges putus ya, ada di sliding ke Panjang jeung ieu tah kayak kedua deui. Siap lah dibungkus we. Tapi eta pas di kusi Anya di posting impactnya kumaha? Langsung teu ngabret teu. Urang sampai ngepost wae ini the power of Anya Geraldine gitu. The power of Anya Geraldine sahanteuna meureunnya walau eta mah geus rezeki urang oge, rezeki ternyata si berudal ya. Rezeki si Anya oge meureunnya alhamdulillah. Yang mungkin sisi lainnya mungkin ya memaksimalkan potensi eta nya gitu dengan ada change dan peluang ke sana. Terus desainna oge alus, bahanna oge dimaksimalkeun, cuma intinya sih originalitas dari konsep kita gitunya, dan menang mikir menang dan lain-lainnya mungkin geus rezekina oge gitu. Iya. Rezekina si produk eta, cuma ya alhamdulillah lah katutup gitu istina endorse eta teh gitu. Buat lo yang nggak tahu IG-nya ada IG-nya apa sih? Jamhari underscore apa sih? Jam underscore Hari Storhost. Ada di sini lah. Saya lah kayak dicek we-nya pokoknya Instagramnya itu udah followersnya udah hampir 10.000 lebih ya. Iya. 10.000 lebih. Asli eta lain beli. Lain menang beli, asli. lain menang nembak-nembak atau makanya kenapa gue bilang hits dan bagus lah, karena emang gue lihat scroll juga emang bagus-bagus, dan gue ini kan pakai nyaman dan dingin lah gitu. Store Jamhari ini teh udah ada berapa sih cabangnya di Sukabumi gitu? Apa ini doang? Apa ada lagi di mana gitu? Kalau untuk di si Jamhari Store mah store-nya cuma satu di Sukabumi, cuma resellernya? Ya reseller. Sistemnya kan waktu itu memang sebelum Noko kayak gini kan memang saya udah punya distributor atau enggak tim reseller tim reseller yang dengan potensi penjualan istilahnya ya saya atur sedemikian rupa. Jadi si reseller OG pede dengan menjual produk-produk di sini. Di Jamhari ieu teh KJ memang produknya emang udah kita maksimalin dengan kebutuhan konsumen atau enggak dengan tren yang sekarang, karena kan kalau fashion mah lebih ke produk penjualan tren ya. Ya kadang disebut komoditi, tapi kan ngelihat juga waktunya. Kalau untuk harian biasa kayak gitu kan lebih ke tren ya. Nah sistemnya sistem reseller waktu itu sebelum Noko. Jadi pas begitu kita udah buka toko langsung aya reseller aman menurutnya. Nah itu
transaksi sih udah ada jalan sebelum ada toko. Jadi memaksimalkan dan mempermudah untuk si reseller mengambil produk di Jamhari Store gitu. Dengan sistem reseller yang jadi orang teh mere ieu produk ya nu aya di Jamhari Store, tapi kita juga kasih value lebih. Value lebihnya tuh apa? Edukasi customer, edukasi tim reseller, copywriting, marketing, sistem penjualan, terus branding dan lain-lain itu juga mempengaruhinya. Karena kan tidak dipungkiri brand anyar, terus berarti ini yang terlibat banyak ya? Sebenarnya banyak. Kira-kira nih dari tim Pak Kiki ini ya. Tim saya. Itu teh ada berapa orang sih? Kurang lebih ada, mungkin dihitung-hitung sih sebenarnya nggak langsung dengan saya pribadi, cuma kontribusinya emang banyak. Ya berapa orang? Ya, yang tim utama sih yang di toko saya sama Derry gitunya. Saya sebagai owner, tapi kan mulutnya banyak. Timnya itu banyak ya, kurang lebih kalau reseller lebih dari 100 orang. Reseller 100 lebih. Iya sih emang soalnya tiap saya Sukabumi ini ya aya wae gitu. Anu postingnya. Jamhari. Anu posting. Aya we gitu. Asa apa gitu ya. Asa aya wae dina Instagram, dina Facebook. Ya itulah salah satu benefit yang kita kasih. Jadi enggak sekedar misalnya kan beberapa customer yang jualan mungkin ada karena mayoritas Sukabumi, contohnya di Kabupaten Sukabumi mah seurna pabriknya. Betul. Jadi kan ke teman-teman atau ke orang-orang yang jualan dia di pabrik, sistemnya kan ada yang sistem di kredit lah. Cuma kalau ke Jamhari Store mah kita cash and carry. Cuma ya itu ada margin khusus yang intinya sih si reseller dapat keuntungan. Ya ngapain gitu ya kalau nge-reseller tapi nggak ada keuntungan. Betul. Cuma bukan hanya sekedar keuntungan. Yuk, ayo kita berbisnis dengan passion yang sama, dengan memaksimalkan potensi yang ada, dengan memaksimalkan sosial media dan teknologi sekarang. Betul. Kita bisa dapat income tambahan atau malahan jadi pendapatan utama lah gitu. Siapa tahu kedepannya intinya sih nge-mindset anak-anak muda zaman sekarang. Yuk, atulah ulah saukur hanya jadi penonton. Betul. Di masa milenial sekarang gitu. Betul. Nah sekarang kan ini nih di pinggir kita ada Mas Bem. Oh iya saha iya. Mas Bem teh ini teh apakah bagian daripada Jamhari? Atau ini Bem tuh salah satu resellernya. Reseller. Oh iya ini aktif banget di Kapitol. Wah, Tim buka toko. Artisnya di Kapitol. Pokoknya saya tuh buka Instagram nanya lebih ke cewek sih, mau foto-foto cewek terus. Iya mah perikanan nih mah. Terus. Perikanan. Pan diajarkeun tuh dinya. Oh, masuk nyangan lain-lain. Tapi di Kapitol ge rame nya. Rame, aman. Itu teh kalau misalkan ini ngomong pendapatan lah ya. Ini mah enggak usah disebutin. Cuman pendapatan dari reseller dan toko pusat gini ya, maksudnya pusat lah ya. Itu teh kalau misalkan perhitungannya seperti apa sih? Maksudnya monetisnya atau pembagian atau gimana gitu? Perhitungannya gitu ya. Buat untuk yang reseller gitu. Intinya sih gini, misalnya nih ya untuk ke si reseller ya, biasanya sih variatif gitu ya, variatif dalam artian untuk si satu produk. Contoh ya untuk di celana nih, kita tuh punya potensi untuk ngejual si nominal celana ini itu pasaran harga sekian. Nah dengan join di Jamhari Store sebagai resellernya gitu, nah jadi ada apa ya, ada margin keuntungan misalnya teh ieu teh produk ieu teh keur laku, keur hits, keur rame, dan memang secara fungsionalnya juga emang dipakai dan dibutuhkan oleh konsumen. Betul, terutama milenial ya, kaum mudanya. Betul. Intinya sih aya keuntungan kurang lebih sekitar 30%-an lah gitu. Jadi ikutin aja sih nominal harga yang dijual di Jamhari Store isakieu gitu nya. Patokanna sekitu. Patokanna sekian.
dengan jadi reseller ya pastilah ada keuntungan. Iya, Cuma betul. ya untuk jadi reseller kita juga istilahnya jangan hanya sekedar jual produknya aja gitunya hanya. Betul. Jadi kudu aya edukasi. Nah, oke buat si customer kita intinya edukasi, nge-branding, sistem manajemen keuangannya juga harus bener. Kenapa Kalau kenapa jadi- nggak buka franchise gitu? Buka Franchise franchise acan waktuna santai we ngeureuy heula. Aya niat tapi Ada niat tapi ke situ. Insya Allah franchise untuk buka store misalnya kerjasama atau tah, ada gitu. yang franchise Kan sekarang yang lagi bakal musim tuh, ya kebanyakannya kayak di usaha makanan dan minuman ya. maternal Itu lagi juga. sama kan gitu. Franchise Sistem unggul. franchise unggul gitu. Cuma kan yang harus intinya sih kalau untuk sama-sama di Sukabumi sih sebenarnya potensinya Iya, ada iya, ya. ada. Ada ya kayak misalnya BEM nih Heeh. sebagai reseller saya yang waktu dulu mungkin Oh dari Ya, tahun ya. kapan sih? Pengen di tahu COD nih. COD hungkul. Yuk aya kahayang mah geus saya yuk muka toko tuh di ditu ku saya di support dalam artian support secara manajemennya tuh seperti apa supaya jalan. Jangan misalnya dia punya modal, punya uang tapi nggak ngelolanya nggak bener, nggak jalan. Jangan sampai nggak jalan gitu. Oh ya, Sebagai reseller Mr. Bem. Sebagai reseller ya, itu teh bergabung di jam hari itu kapan sih tepatnya? dari Berapa? pertama buka ya, baru Pertama, berapa bulan iya, jam iya. hari buka. Nggak tahu yang punya Kiki, kan udah kenal ya di pabrik. Pas masuk ke sini mau lihat-lihat, asa wauh ieu mah euy si urang teh. Asa anu gawe di pabrik, asa wawuhnya. asa anu gawe di pabrik, pek teh heueuh Oh gitu. di tahun 2017. Terus 2017, 2017. tertarik jadi reseller kumaha tah? Tertarik. Jadi kan dulu saya tuh jualannya grosiran ya. Jadi grosiran. harus ngajual nate losinan keluar kota. Tah aya jam hari buka, bisa satuan ge. Oh bisa. Bisa ngambil satuan. Syariahnya, syariah. Ngambil satuan bisa. Kadang-kadang ngambil barang heula engke bayar lamun geus geus aya. Syariah ya. Pertama karena kepercayaan leuwih ti urang. Lamun geus aya geus laku karek dibayar, kadang-kadang gitu oge. Kepercayaan urang gitu. Tahun 2000 pas mau bulan puasa lah mun teu salah mah. Aya kesempatannya ada toko kosong lah. Bebeja oge ka Kiki. Terus Aya toko kosong di Capitol kumaha hayang buka. Nya disarankeun we lah di bejaan kieu barang ge pertama disupport sama Kiki jam hari semua. Saya mah semua. punya barang punya modal hungkul, wah berarti ini punya niat. emang selain berbisnis itu kan tidak harus menghasilkan uang untuk sendiri. Iya. Jadi reseller juga gak lama Oh gitu. cuma 6 bulan. Oh, Alhamdulillah dijajahkeun langsung. Kurang lebih setahun lah. Kurang lebih setahun lah Bagus. dijajahkeun langsung. bagus. Jadi beliau ini tidak memikirkan langsung yang penting orang ya kudu kieu sorangan gitu. Tapi ternyata dianya memberdayakan orang lain agar ada penghasilan dan berbagi penghasilan juga kan. Gitu. Bagus. Intinya sih waktu itu gitunya karena story pribadinya juga istilahnya kan BEM gitunya saya paham gitu. Udah deket lah ya. Udah tahu gimana dan segala macamnya. Intinya sih saya we nya hanya baheula kan istilahnya keur zaman sakola urang ceceodean. Urang inget gitu. Urang ge baheula posisi urang teh keur sakola hayang nambah-nambah duit yang bayaran sakola SPP gitu ya. Karena mungkin waktu itu saya teu kabayang gitu bisa muka toko juga kieu. Waktu itu saya juga teringat di saat kala saya dibantu oleh dunungan saya nu baheula. Ingat keneh lamun di Gede Bage nama toko sapatuna Movet. Ayeuna ge brandna ge aya Gede Movet. Siapa Movet namanya aya. tuh bisa disampaikan, bisa nonton. Kang Erwin nuhun pisan baheula urang keur teu boga modal dipercaya urang dititipan. Ieu ki we bawa heula caodekeun heula terus teman-teman anu di pasar Andir terus di Tegalega, pasar sepatu di Tegalega awalnya kan dulu dicoba segala macam gitu. Selain pakaian ya selain baju, sweater, jaket juga gitu, saya di sepatu main. Nah itu karena saya melihat kesungguhan dan keinginan benar-benar dari si BEM ini. Cuma saya juga ngelihat juga sejauh mana gitu ya. Kadang kan
nggak semata-mata orang percaya langsung gitu tapi kan ngelihat juga dan ngeprogresnya kayak gimana, nge-maintainnya dia juga dirinya kayak gimana, terus dina hasil eta teh nu utamanya kunaon istilahna orang bisa ayeuna alhamdulillah bisa jiga kieu. Orang selalu memprioritaskan orang tua tah eta kolot da urang betul. Nah naon teh istilahna lamun keur diri orang sorangan orang loba teuing dibere jiga kieu. Betul. Bener teu? Soalna lamun misalna keur urang sorangan mah santeuna lebih dari cukup. Karena kan lah meskipun santeunanya orang muslimnya beribadah sholat 5 waktu dijaga. Betul. Tapi kan nu dicontohkeun ku Rasul urang ge inget lah istilahna lain jelema benar tapi santeuna kan urang teh aya contoheun gitu. Syariah pisan aya tapi ayeuna masih single tuh. Oh. Kiki masih single. Oh, suka budak hiji. Tapi itu disebutkan pamajikan namanya. Nah, eta kontribusi pamajikan oge luar biasa eta. Pastilah kontribusi dari istri, dari orang tua, mertua si bapak dan intinya sih keluarga gitunya, keluarga oge mendukung dan meyakinkan karena kan posisinya susah pisan loh. Gimana caranya waktu itu ingat saya pas waktu buka jam hari teh. Saya kan nikah tuh 2015 ya. 2015. Orang Sukabumi. Asli Sukabumi asli. Berarti ya enggak jadi Sukabumi. Jadi emang brand-brand semua ini harus Sukabumi. Angkat Sukabuminya. Sukabumi harus. Waktu itu alhamdulillahnya kerjaman CCOD-an teh sok dibantu gitu ku si bapak, ku mertua gitu nya. Paribasana eta teh can jadi lain kolot asli atau can menikah tapi kan karena kesungguhan saya jeung orang tua ge ningali gitunya totalitas jeung tanggung jawab intina mah eta ya alhamdulillah dibantu teh ku ngambil barangna terus COD nganter ke nyimpen barang dan lain-lain segala macam pokoknya mah banyak lah perjalanan ku saya itu bisa disebutkan itu namanya istri mantakna istri Rani Ratika beb tonton kade omat ulah nonton Korea wae tonton nih si ayah si papa pi tonton ya kata-kata mutiara tuh buat istri kata-kata mutiara gaskuy beb anjirin ngabibita. Jadi emang kalau buat kawan-kawan di Sukabumi ini kalau yang buat mau usaha gitu contoh lah beliau ini ternyata memulai usaha itu enggak seperti halus langsung jelek kadang-kadang kan kadang-kadang kan orang anak muda lah contohnya ya. Kalau misalkan istilahnya bukan kita menyinggung brand atau apa ya. Misalkan dia mau usaha dia ngebela-belain buat usaha yang cuman terlihat keren tapi manfaatnya tidak ada atau penghasilannya kurang gitu. Benar intinya sih lamun kalau sebenarnya bisnis itu gak usah nyari yang aneh-aneh deh. Bener. Memang udah ada tapi kita amati, tiru dan modifikasi dengan skill atau potensi yang kita punya dan intinya juga harus bermanfaat. Betul itu. Omat bermanfaat. Lamun bermanfaat mah geus pasti urang mudag manfaatna insyaallah dunia nage beunang. Betul. Amin. Kudu diturutan ya. Takbir. Kita pernah nggak sih ikut event-event seperti Jacklot gitu kan? Oh event apa gitu? Ya kalau untuk event sih kayak Jacklot sih enggak. Belum pernah karena kan bukan brand gitunya. Tapi kita intinya sih ada kolaborasi sama teman-teman kayak yang udah pernah dia main di Kickfest, di Jacklot. Karena orang oge baheula sok meulieun brand-brand pas keur aya Jacklotnya ikut gitunya meuli gitu bukan jualan. Nah itu juga salah satu imajinasi saya. One day urang kudu bisa atau boga brand ieu atau brand urang bisa aya di Jacklot di Kickfest tapi sih sampaikan mungkin karena waktu itu sempat kita ada niatnya kolaborasi dengan brand Relight-nya yang di Kickfest cuma kan karena keadaan mungkin dingkekeun efeknya ayeuna malah keur pandemi jadi event dan acara-acara kegiatan yang seperti itu banyak yang nggak jadi malahan beberapa kayak brand yang senior ya nu di Bandung nu dulur lah si Arido brand Red Egg eta manehna geus nyieun papayon panggung udah hampir nominalnya gede udah mau jadi ternyata terjadi
ku COVID-19 keur arek jackpot bulan puasa. Oh gitu. Udah itu ya nyampe sekarang, tapi subhanallah lah, alhamdulillah mungkin kita dikasih kekuatan, dan intinya sih timnya saya, Derry, istri dan teman-teman reseller, dan pokoknya tim yang berkontribusi untuk Jamhari Store ini tetap saling menguatkan, tetap bisa saling fokus. Intinya sih kita kumaha carana gitunya ieu teh menang ngagedekeun bareng, hayu atuh ieu urang pertahankeun, karena kan untuk ngebangun sih mungkin benernya cek awan oge pengen terlihat keren sih, untuk membangun aja gampang. Betul. Tapi kan untuk bisa berkelanjutan bertahan dan bisa memberikan manfaat lebih banyak itu lebih susah gitu. Hese gitu nya eta baik deui kadinya lamun ningali kacamata orang ngebangun dengan modal yang udah gede atau punya relasi dan koneksi dengan segala kemudahannya, mungkin nggak sekuat ini. Tapi karena perjalanan yang kita jalanin sama teman-teman reseller, sama tim, sama admin store, sama Derry, saya, istri dan yang lain-lainnya, tim-tim yang lain reseller, dan kita juga mau bisa juga kia mereka mah gitu. Betul sekali. Yang hari itu saya mengidentikannya ya nama we lah gitunya. Intinya mah cuma memang saya sebagai ownerna gitunya, orang bertanggung jawab, orang teh kumaha carana si teh tetap bisa bertahan dan menghasilkan. Intinya sih manfaatnya oke aya lah gitu. Betul. Lamun toko pareum reseller anu mungkin beberapa orang menggantungkan pendapatannya untuk di keluarga karena mungkin ada yang kena PHK di saat pandemik seperti ini, nggak ada pekerjaan lain, nggak ada potensi lain. Nah inilah memanfaatkan sosial media nu aya dengan bergabung reseller di Jamhari Store. Kumaha da moal sesoranganan ya kurang ge hayu dibantu dengan cara apa? Dengan pengalaman yang udah kita lakuin bersama, dan itu berhasil insya Allah gitu. Nah itu kan kemarin kalau nggak salah teh gue teh ngeliat di salah satu Instagramnya Mick Finger Middle Finger ya, udah ganti kan sekarang Middle Finger ya. Oh iya Middle Finger ya. Jamhari itu kan membagi-bagikan eta merchandise-nya. Aduh, berarti itu endorse-endorsannya wah ternyata kan apa terugi gitu maksudnya terus endorse intinya itu. Sih apa sih Puguh kan kalau pengen pengenalan mah ada Puguh, tapi sih menurut saya kan udah terkenal lah ini teh gitu. Mudah-mudahan meureun terkenal gitu ya insyaallah. Apalagi sih yang dicari gitu buat endorse seperti itu teh. Kalau untuk hal itu sih sebenarnya kita ada budgetnya, mungkin ada beberapa brand-brand juga pasti ada ngebudget untuk publish areanya. Jadi di mana intinya sih kalau ada temen dulu kenapa nggak ke temen dulunya? Betul. Oh iya aya ngayakeun awet gitunya sebagai senior ngayakeun podcast oge, wah tuh udah we saya oge melalui Indra nitip ya kumaha ngiring lah. Intinya mah kontribusi, intinya supaya ulah identik wae nanaon teh nya, urang teh kudu bangga urang sebagai orang Sukabumi aya clothing brand, aya produk asli atau produk ya setidaknya memang saya orang Bandung ya secara lahir atau naon. Tapi kan orang Sukabumi mengapresiasi dan bangga dengan urang aya di Sukabumi, kontribusi urang teh kudu aya gitu. Ya dengan seperti itulah cara yang saya lakukan, kolaborasi dengan beberapa teman gitu ya. Teman-teman anu musisi, teman-teman anu contohnya saya ini kan ya awan gitu kolaborasina nya hayu nganana paribasana nya rame gitu. Justru karena ada silaturahmi dan satu sama lain istilahnya saling naikkan bareng hayu. Intinya di sisi lain kita nyari nafkahnya, betul. Tapi ada nilai manfaatnya juga dari silaturahmi. Betul sekali. Eta yang penting ya. Laras teu. Pasti atuh silaturahmi nomor hijinya. Kan ini dari sekian pengalaman dan yang udah kecapai, ada nggak sih target lagi gitu yang belum dicapai atau yang pengen dicapai apa sih gitu dari Jamhari Distro ini? Jamhari untuk kedepannya sih visi misinya mudah-mudahan gitunya. Di sisi lain brandnya tetap bisa berkibar gitunya, bisa memberikan nilai manfaat untuk orang-orang yang terlibat, termasuk yang beli gitunya. Khususnya di Sukabumi lah ya. Penyuka brandnya atau yang suka belanja atau teman-teman reseller, teman-teman dropship, teman-teman yang memang
intinya sih ada apa ya, rasa memiliki lah ya, gitu betul. Oh, anjir jika lagu rasa memiliki. Rasa memiliki aya rasa urang teh eta aya kontribusina oge nya santeuna intina yang naikkeun oge bahwa image Sukabumi oge sebagai naonnya brand khususnya di industri fashion gitu nya di Sukabumi lah. Patokana ulah nanaon teh Bandung we. Emang di dia aya produk Bandung gitu. Tapi ya bangga oge ya urang boga produk asli Sukabumi gitu. Betul. Cuma memang konsepnya bukan ke mungkin ayahnya jika brand anu kultur Sukabuminya anu di Palebah ditunya eta lah TJ teh ya. Eta mah kan lebih ke kultur Sukabumi bener eta apresiasi ka urang oge kumaha carana dina fashion anu streetwear ieu orang teh bangga jeung urang resep ieu konsep anu diusung ku si Jamhari setelah mungkinnya walahunya dina si podcast ieu teh kasampaiikeun gitu filosofi naon urang bangun tentang si Jamhari store ieu Jamhari ko ieu bisa jiga go nasional atuh mudah-mudahan insyaallah lah sugan kaharupna gitu. Nya gitu urang teh urang ge arek sharing ieu nya masalah harita naon urang endorse kebeut ka Anya Geraldine langsung ya. Nah, selebgram Sukabumi eta yang saya mau tanyakan teh padahal kan ya di Sukabumi teh selebgram teh banyak. Loba. Asli loba. Garulis dinya. Jelas ya, lah. Tapi kenapa tidak mengendorse itu atau emang mereka nya nggak mau atau gimana tuh? Sebenarnya gini, saya ada beberapa kayak selebgram Sukabumi atau enggak dia nggak ngerasa dirinya selebgram, tapi dia ngerasa aktif aja di sosial media. Cuma kan kadang nggak ada yang ngarahin mah nggak bisa ya konsepnya kumaha gitu orang teh hayang dina sosial media kan personal branding judulnya jadi selebgramanya. Betul. Nah mereka no respon gitu, duka kunaon gitunya mungkin karena mereka nggak tahu. Nggak balas pisan gitu, nggak balas pisan. Iya, nggak balas pisan atau tapi dibaca, aya nu dibaca, direspon tepuguh gitu. Nggak ada kejelasan ke depannya. Saya udah pernah kayak ada lahnya aya selebgram Sukabumi mah nunggus PP endorse gininya tulisan di bio nate. Saya DM respon dan mereka bisa ngajak kolaborasi juga. Cuma kan mereka juga intinya ada standar budget lah ya, budget gitunya. Orang selebgram ya, orang ke kudu aya dapet fee dong dari kerjasama ini. Betul. Ya kita juga kan ada budgetnya ya, kita juga menstandarkan lah. Tapi kan intinya bukan langsung nge-branding harga dia dengan orang matok harga ya, orang kudu sakieu enggak. Tapi dengan dia juga mengapresiasikan atau menyalurkan bahwa orang punya potensi, kan eta oge bisa narik ke depanna. Mungkin ada brand-brand yang sama atau enggak usaha-usaha yang lain bisa make jasanya dia. Iya, dan lagi kan itu kan brand Sukabumi lah ya. Sama-sama dia orang Sukabumi, brand Sukabumi ya harusnya saling angkat lah gitu ya. Respect satu sama lain gitunya kumaha cara. Intinya mungkin nggak tahu juga sih. Kalau langsung WA atau kenal mungkin ada beberapa mungkin lewat teman gitu ya. Iya betul. Misalnya kayak saya nanya ke BEM, baturan tuh anu rada hits, terus resep iya. Oh ada. Aya wae. Ayo wae da cara alas pokoknya loba ieu mah. Pokona mah berawean mah BEMS juga. BEM barang ada, siap. Barang dalam artian awewe yang endorse lain yang nu lain bro. Aman. Kabeh Mr. BEM pertanyaan ya BEM. Gimana sih si BEM targetnya ya sebagai reseller ya daripada Jamhari ini impian gitu. Karepna teh urang teh ya pemasaran misalkan kudu kieu atau urang teh pengenalanna lebih edan kumaha carana gitu. Pemasaranna lewat micet. Ya eta teh anu jadi patokan mah nya kayak si Jamharinya pengen punya produk sendiri terus we ku selebgram anu terkenal mun bisa maku artis atau engke pan awewe hungkul baturan teh tah nya pan can jadi artis ieu mah ku Anya langsung bener lain Anya hungkul urang teh Anya geus Anya teh gaya Yubi
Oke, oke nya. Di DM nya. Di enggeus asup GA Aslina. mah. Nah, ada bebeja ka urang heula nya. Guys GA Yubi teh Nadia Zerlinda. Si GA Yubina aduh. Nadia Zerlinda terus banyak deh selebgram yang hits yang lainnya gitu. Ya syukur-syukur mah BMOG mana yang bisa arek. Gitu. Bisa harus bisa. Untuk reseller yang lain anya. Da si ayeuna mah jadi hayu urang maju babarengan. Jadi kan geuning sok ayanya si aweuna teh belanjaan atuh di bejaan di mana, nanaon atuh di bejaan di mana. Yang penting tah pasarkeun. Tah kalau si ayeuna mah teu malahan ada value lebih kalau saya juga diajak ke Bandung. Tah ieu tempatna sok lamun geus boga mah sok we langsung cenah. Bener hebat. Jadi maju babarengan teh bener lah. Inspiratif sekali. Jadi tidak istilahnya ke pegawai itu atau ke teman lah gitunya. Tidak nyuksurkeun lah, nyuksurkeun gitu. Jadi sok we relasi bisnis gitu. Betul. Relasi teu koret ilmu menurutnya. Nah, intinya gitu, lamun koret ari ilmu mah teu berat mawa. Tah betul. Bener. Nah, ayeuna kan lagi masa pandemi ya. Masa pandemi lah. Gimana sih cara jam hari ini untuk tetap survive karena kan kebanyakan usaha di zaman pandemi gini kan banyak yang collab ya. Ya. Collab bisa banyak lah. Aslina. Gimana sih cara bertahan gitu? Apakah omset mah pasti merenya turun? Ya. Itu mah udah pasti lah mungkin karena ini global disaster ya judulnya. Betul. Jadi mungkin kerasa banget gitu bagi kita pengusaha yang middle ya. Maksudnya kita kan mungkin target marketnya juga otomatis memprioritaskan konsumen untuk beli kebutuhan untuk mereka bertahan di masa pandemik. Ya sugan teh 3 bulan. Efek teh gini geus arek 2 tahun ya teh subhanallah tapi ya kumaha deui nya. Nah, mudah-mudahan cara survive-na gimana sih? Apakah cuman posting keras di sosmed gitu atau kan dari teman ke teman gitu apa gimana gitu? Cara sistemnya sih intinya gitu. Sih karena pembatasan sosial gitu ya, kegiatan sosial otomatis kan mayoritas orang-orang pada belanja di online. Nah, kita harus memaksimalkan yang disediakan oleh istilahnya bisnis marketplace. Yang lebih gede marketplace yaitu maksimalkan dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Dan kalau misalnya kalian cek juga gitunya teman-teman cek gitunya di Shopee juga ada jam harinya bukan jam hari store, jam hari grosir. Di Shopee eta nama toko. Di Shopee kita karena mayoritas mungkinnya untuk di Sukabumi daya beli ayeuna kan lagi menurun banget. Daya beli konsumen kan bertubi-tubi lahnya istilahnya. Dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya gara-gara pandeminya. Iya, gara-gara pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang istilahnya dari kita kan ngejarnya juga anak-anak yang kayak misalnya jualan tas, mayoritas kan buat yang sekolah kayak gitu mereka nggak ada ya udah hampir setahun. Otomatis target kita nggak bisa dimaksimalkan hanya untuk Sukabumi aja. Betul. Jadi kita harus go nasional lah. Betul. Dan alhamdulillah produk-produk yang dijual di Jam Hari Store karena mungkin reputasi dan udah dikenal melalui endorsement itu juga memberikan nilai manfaat. Betul. Jadi trusted orang misalnya dari katakanlah kita ngirim sehari ya untuk di Shopee aja rata-rata bisa sampai 10-20 paket gitu. Itu untuk customer mungkin kalau misalnya dari 10 paket nih 2 lah untuk Sukabumi gitu ya. Sisanya daerah luar kotaan semua. Kalau nggak kayak gitu ya mau gimana lagi, intinya sih balik lagi kita mempertahankan dan untuk bisa survive ya. Seperti itu juga saya merekomendasikan ke teman-teman pengusaha yang di bidang yang sama clothing brand, kita ngejarnya di e-commerce gitu. Nah, siasat jualannya kayak gimana, intinya sih kita harus banyak belajar. Contohnya kayak gini, kan banyak nih sekarang kayak podcast sharing kayak gini. Contoh lah kayak misalnya Mohan ya, ente nge-reseller White Insomnia, oke kan? Nah, dia kan si Mohan kan dia nge-share tentang
gimana sih teknik jualan dan lain-lain. Marketing gimana, marketingnya kayak gimana. Terus kita juga bisa belajar dari marketing, digital marketing, betul, gitu ya, dari kayak Arli Kurnia, dari Bong Avan, dari Mardigu EP, banyak lah sistem-sistem yang kita bisa pelajari karena memang nggak susah gitu kalau sekarang, cuma memang karena ilmu itu gampang ditemukan. Cuma kita balik lagi, jangan makan mentah-mentah ilmu yang kita dapat atau informasi yang kita dapat. Balik lagi aplikasikan dengan produk yang kita jual, dengan usaha yang kita jalani. Intinya sih ada, insya Allah pasti bakal ketemu deh gitu. Kalau misalnya kita cuma ngandelin dari offline store, otomatis kan dari offline store aja ya pastilah ada penurunan omset ya. Terus teman-teman reseller juga kan mayoritas yang mereka jualannya di pabriknya kayak contoh nih yang dekat sama Jam Hari ya, kayak GSI Blok A kan, dia udah mecat, apa sih, bukan mecat, nge-PHK karyawannya kan segitu ribuan orangnya, otomatis kan potensi marketnya juga kita pasti berkurang. Nah gitu, jadi kita harus memaksimalkan, belajarlah lewat lihat di podcast YouTube atau enggak lihat baca buku dan lain-lain, pokoknya sumber informasi yang banyak bisa digali gitu. Cuma ya harus berani take risk, ambil resiko. Misalnya kita kayak ngiklan, ngebudgeting, dan pokoknya itu sih teknik marketing yang lebih luas lagi gitu ya. Betul. Cuma itu bisa dipelajari sih intinya. Kalau ada kemauan ya di situ ada jalan ya, bener ya pepatah. Terakhir ya, mungkin ya terakhir ya. Ini juga ceramah ya. Juga ceramah Agim. Enggak apa-apa ini. Ustadz Epi Effendi. Jangan tuh pakai upluk gitu. Ini tuh sumber informasi guys. Jadi lu yang mau mulai berbisnis atau lagi sedang berbisnis, nah lu bisa cari setidaknya lah informasi dari sini tuh lu ambil gitu yang baiknya gitu. Ya, mudah-mudahan lah bisa jadi contoh gitu. Karena kan ini tepatnya hits gitu ya. Banyak anak milenial. Nah, untuk terakhir nih ya, mungkin terakhir kedepannya nih Jam Hari itu untuk industri clothing di Sukabumi itu pengennya seperti apa sih? Pengennya sih sebenarnya Sukabumi itu uniknya rame, banyak lah. Potensinya besar. Kalau saya ngobrol sama orang-orang Bandung yang punya brand, potensi pembelian di antara kota-kota lain, informasi yang pernah saya dapat, ada validnya hanya informasinya. Dibanding kota lain di Jawa Barat, Sukabumi itu paling tinggi, masih kenceng, termasuk ya saya di luar Bandung gitu ya. Kalau di Bandung kan banyaknya produsennya, yang pemilik brand-brandnya udah mana-mana lah segala macam. Cuma di luar marketnya gitu. Besar itu di Sukabumi. Cuma gimana caranya nih, jangan terpecah belah dalam artian ya kita berkompetisi, tapi ya orangnya mikiran isi beteng lah gitu ya. Jadi ulah nepikeun ka antep weh, ieu weh cul itu cul ieu. Ininya sih bisa ngumpul lagi, karena kan kalau untuk industri clothing nggak ada gitu wadah yang menaungi, misalnya Clothing Fest Sukabumi gitu ya. Pernah ada, saya diajak juga di waktu itu di tahun 2018 kalau nggak salah, masih Nongkijau, sekarang udah abnormal ganti deui-nya. Ganti deui waktu itu orang waktu di Sukabumi soalnya. Waktu itu pernah ngadain, dan ternyata mungkin karena nggak hits atau kayak gimana, kurang mungkin. Sebenarnya sih ada sih komunitas juga sekarang yang dibentuk sama di bawah, maksudnya umur-umuran di bawah saya gitunya, barudak milenial pisan, ada ngadain kayak lokal pride Sukabumi. Cuma kan mungkin nggak intens ya, karena mungkin mereka jadi bener gitu orang teh nyian brand teh yang keren, tapi walau kita apa sihnya kan, coba lamun digundukeun deui, dikumpulkeun deui ke teman-teman senior atuh kumaha gitunya. Kumaha cenah senior ieu. Hari secara pribadi sih Jam Hari mah alhamdulillah gitunya di tongkrongan Kapitolnya sareng Agaga, sareng Hermet, Papap, sama teman-teman yang lain, sama Crowded dan lain-lain. Pokoknya kolaborasi terus gitu. Ada feedback, saling menguatkan satu sama lain di saat kondisi seperti ini utamanya gitu.
Nah, gitu sih sebenarnya. Nah, Aya ieu hayu saling menguatkan merangkul lah ya. merangkul gitu. Nuhun pisan gitunya. Betul. Alhamdulillah kita juga udah diajak kolaborasi. Ingat-ingat waktu itu terakhir teh nyata kolaborasi pas jualan tiket Sukabumi Under teh anu tahun 2018 nya. 2018 di Surya Kencana. Itu Oke. event terakhir kolaborasi dah ayeuna mah geus hese-nya. Hese itu. Eueuhnya. Nah, sekarang mah Pap kumaha pap? Atuh pap kopi wae ieu teh. Kopi si Umi. Kemari beres tak di interviewnya. Oh, udah. Oke, kita interview lagi, ntar kita tanyakin lagi. Interview deh. Nah, buat harapannya buat Bang Bems nih. Bang Bems gimana? Harapan sekarang. Iya, buat ke depan dan sekarang. Untuk masalah diri sendiri, untuk masalah pekerjaan ini seperti kawin apa sih heula. Pengennya kawin. Untuk saat ini bertahan di masa pandemi aja udah bagus lah. Udah bagus. Soalnya yang lain banyak gulung tikar. Bertahan heula we depannya. Insya Allah mau buka store lagi di daerah mana atau di kota lain. Ke depan harapannya. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ayo nama meureun milik lagi ngan hiji heula. Tah gitu. Pokoknya walaupun kita pandemi, setidaknya kita harus berkreativitas apapun itu ya. Sip, bener. Sekecil apapun gitu. Bener. Ya mungkin obrolan kita kayaknya sampai sini dulu lah ya. Nggak apa-apa ya. Siap. Aman. Karena durasi ini gituan we tah. Iya. Gituan wae tah. Pokoknya ada nggak sih terakhir ada pesan-pesan nggak sih buat pemuda-pemuda yang lagi berkecimpung di dunia industri clothing ini yang baru memulai harus gimana sih kudu gitu. Kudu kumaha sih itu urang teh masarkeuna kumaha cenah gitu. Pesan nama tetap konsisten ya inti namanya. Konsisten. Walaupun link teu banyak gitu ya. Meskipun jalani aja we dulu. Punya bikin katakanlah ada yang jalannya dari market atau dari brand. Kalau kita kan jalannya dari market dulu ya. Oh iya. Kita jalannya market dulu baru brand. Kalau ada kan orang yang jalaninnya dulu dia punya brand nyari market. Gitu. Kalau untuk yang udah punya market dia naikin brand, sok weh jalankan ide yang ada dalam pikiran tapi sesuai dengan hati dan intinya sih dengan passion kita. Dengan resiko dan segala apapun yang kita punya maksimalkan. Kalaupun buat teman-teman yang udah misalnya punya brand tapi bingung cara ngejual, cara memaksimalkan penjualan dan kok nggak ada progres sih misalnya di usaha orang konsisten dengan mempelajari juga, jangan jumawa atau orang geus boga brand, orang geus keren atau udah ada yang tahu tapi nggak ada kejual produknya. Gitu. Intinya harus bisa belajar dari sisi hal yang lain, belajar marketing, belajar branding, copywritingnya juga, udah bergaul lah ya gitu di sosial secara offline, secara di lapangannya juga terus reputasi kita juga, dina komitmen orang berbisnisnya kumaha, terus dipelajari juga lewat ya belajar itu intinya siap. Kalau hidup mah ya namanya hidup mah belajar. Betul belajar. Baik gitu jika lirik lagu sampai gitu. Benar belajar sampai akhirnya Tuhan memanggil kita pulang. Itu belajar. Ya, pembelajaran. Jadi hidup ini kan pembelajaran. Modar. Pembelajarannya kata-kata nama terakhir mah kieu we. Kuat. Ntar kan ada bagian kuat dari jam hari itu seperti apa sih kuatnya? Kela orang nempoh heula kuatnya poho deui dina Instagram. Urang heula we kuatna urang heula. Dari BEMS gimana? Kuatnya tetaplah hidup meskipun tidak berguna. Eta poho deui. Oh iya. Bekerja itu bukan